Halo semua, selamat pagi menjelang siang. Berjumpa dengan saya Kelvin di channel Kelvin Joshua. Pada kesempatan kali ini saya kembali lagi di KPM Barlo Cimahi atau karoseri teladan KPM Barlo Cimahi. Di sini saya seperti biasa membahas sebuah konten bagaimana perubahan bis Gapura Ning Rahayu R162 yang nantinya akan menjadi TD03. Buat kalian yang mampir di channel Kelvin Joshua, jangan lupa selalu subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak tinggal video terbaru dari saya. Oke, untuk bis Gapura Ning Rahayu R162 saat ini tuh kayak gimana ya? Oke, kita lihat ya. Untuk yang bagian sampingnya itu ya, itu kan udah dipasang ya bautnya, tapi belum sih, belum semua, tapi baru sebagiannya aja. Terus untuk bagian fog lamp itu ya, untuk bagian belakang baru diuji coba ya, untuk bagian kiri saja. Terus untuk yang bagian tengah itu belum. Kemudian untuk bagian fog lamp itu belum dipasang ya, untuk bagian belakang. Terus knalpot juga sama ya, soalnya kan masih tertutup ya, jadi akan segera dibolongin ya. Contoh seperti yang dudukan handle ya, untuk bagian kap mesin. Terus untuk bagian bumper tengahnya itu kan belum kepasang ya, tuh ada di bawah ya. Tuh. Sama untuk bagian kanan belum ya, masih tertutup ya, tinggal dibolongin. Tuh, untuk bagian atasnya itu seperti itu ya. Itu bagian kacanya akan segera di silen, tapi di silennya mungkin pas akhir-akhir ya, pas udah nampak new livery-nya. Untuk new livery-nya tuh bakal kayak gimana saya kurang tahu. Pokoknya bocorannya sih agak-agak Silvio Reborn, tapi saya kurang tahu ya. Itu masih rahasia, itu masih katanya, tapi belum tentu pasti juga. Oke, untuk yang bagian sampingnya tuh ya, tinggal ke bawah-bawahnya, tinggal penambahan baut ya. Kemudian untuk yang bagian bawahnya kan tuh rada miring ya. Kan kalau untuk yang JB3 coilnya kan agak lebih ya. Nantinya akan segera di flat ya. Nanti ditambah. Nanti yang bekas lamanya ini yang saya tunjuk itu akan segera digulinda atau dipotong. Udah digulinda baru dipasang flat. Kalau udah di flat biasanya menuju dempul, pasti samping-sampingnya ini kan akan dibaut dulu. Udah dibaut baru di mat. Mat itu jadi untuk memperkuat ya. Kalau tidak di mat ya biasanya gini kelihatannya. Contohnya tuh. Untuk bagian belakangnya itu kan tinggal penambahan rangka seterannya ya. Kemudian untuk yang bagian sampingnya tuh nanti akan segera digulinda juga. Udah digulinda baru di flat ya. Udah di flat baru dilas, udah dilas baru di mat. Seperti itu. Kemudian untuk yang bagian pintu kiri yang belakang itu nanti akan segera di flat ya, ditambah. Udah di flat baru dilas. Untuk bagian karet di pintunya itu udah dilepas ya. Nanti juga ini akan dilas ya, tapi saya kurang tahu, mungkin dilas sih atau ditambah flat. Nah untuk yang bagian samping kirinya nih nanti akan segera di flat juga baru dilas. Halo Tamara. Hihi. Kemudian nih untuk samping-sampingnya nih ya, tuh nanti akan segera di flat lagi ya. Terus kemudian untuk yang bagian bagasi ini kan baru di flat aja ya, tinggal dilas. Sama terus untuk bagian atasnya juga tuh baru sedikit ya yang udah di flat ya, tinggal bagian atasnya ini yang kecil-kecilnya akan segera dilas juga ya. Oh iya, untuk bagian depannya tuh aku lihat udah mulai ada rangka-rangka menjadi double glassnya ya, tapi baru bagian bawah. Nah yang saya pegang ini bagian atas, nanti bagian atasnya agak belakangan. Kalau yang sebelahnya ini itu kan buat dobelan lagi nih ya rangkanya, itu bagian atas. Biasanya ya saya pegang ini untuk dudukan kaca tuh. Tapi ini untuk bagian atas, tapi untuk yang bagian bawahnya kayaknya belum kelihatan deh. Oke, kita lihat ya untuk bagian depannya tuh. Untuk bagian bagasi ini kan sudah di flat ya, udah diganti sama flat baru, jadi udah dilas. Tuh tinggal bagian depannya ya.
Jadi benar-benar dibongkar total ya untuk yang R162 ini. Ada bekas spionnya. Tuh. Tinggal di mat ya untuk bagian bawahnya. Tuh. Tuh untuk bagian depannya ya. Nah, untuk yang bagian kirinya tuh, wah, sudah nampak ya. Nah, untuk yang bagian depannya nih ya, untuk bawahnya, wah, sudah nampak tuh ya. Tuh, jadi seperti ini ya. Tuh. Untuk yang R162 sekarang itu bagian depannya tuh. Nah, udah mulai nampak ya rangka double glassnya ya. Tinggal bagian atas tuh, nanti bagian atasnya biasanya dipotong dulu tuh ya, sedikit-sedikit. Nah, untuk yang bagian kanannya tuh udah mulai nampak tuh ya, potongan rangkanya tuh udah mau jadi double glass ya. Jadi yang mantap udah mulai kenangan tuh. Nah, itu diukur-ukur dulu tuh biar sesuai tuh. Jadi pakai kayak kayu tuh. Jadi untuk ngukulin rangkanya ya. Nah, seperti itu ya. Tuh untuk yang bagian kanannya tuh. Diuji coba lagi tuh. Ini proses las tuh ya. Pak, Pak, untuk bagian atasnya nanti dipotong nggak itu Pak? Dipotong ya? Oh iya ya. Oh, nur. Baru nanti diturunin gitu ya? Jadi kayak awalnya lurus gini, jadi seperti gini ya. Oh, yang mana Pak? Nanti bagian potong itu yang bagian depannya? Oh, yang itunya. Ah. Oh, seperti itu ya. Jadi mulai dipotongnya pas udah jadi apa rangka double glassnya ya, sampingnya ya. Oh iya ya. Siap. Tuh. Tapi untuk yang bagian samping ke belakangnya tidak perlu saya rekam, soalnya masih sama aja ya seperti kemarin. Nah, ini kan sudah menjadi setra ya. Tuh. Nanti kacanya akan diganti yang baru. Nanti tinggal tunggu nih pas sudah jadi JB3 ya. Soalnya untuk yang ngelasnya ini kan orangnya baru. Kalau yang kemarin-kemarin itu Abah Hanang. Tuh. Kita lihat lagi itu ya. Tuh, untuk yang bagian dalamnya. Tuh. Lagi ada yang dilas lagi tuh. Tuh, jadi ada yang dipotong dulu tuh ya. Itu kalau nggak salah dipotong itu untuk yang dudukan TV. Nanti tinggal tunggu nih ya pas sudah jadi double glassnya kayak gimana tuh ya. Nah, ini kan masih bocoran rangka bawah ya, tinggal bagian rangka atas. Kalau rangka atasnya sudah naik, wah itu pasti udah cakep nih jadi double glass. Udah jadi double glass, baru nanti pemasangan flat udah. Kalau flatnya udah nampak ya, untuk yang jadi doublenya udah kelihatan. Nah tuh, ini kayaknya udah proses nih, udah mau jadi double glass nih. Oh, jadi ya kayak ada yang mau diturunin tuh ya. Oh. Jadi biasanya area susahnya tuh di atasnya tuh. Ini benar-benar dipotong total tuh. Nantinya itu yang bapak itu akan segera gitu, motong kembali tuh ya yang bagian kelebihannya tuh ya untuk rangkanya, baru kalau udah sesuai di las tuh. Tuh prosesnya ya, jadi agak susah-susah gampang sih untuk yang bagian las. Kalau yang udah biasa pasti gampang, kalau yang kayak saya nih cuma taunya ngerekam belum tentu bisa. Soalnya untuk orang-orang yang ngerombak bis di sini ya, jadi pekerjaannya itu tuh pada punya skill-skill semua. Jadi nggak sembarangan juga dipilihnya gitu. Keren ini. Rombakan dari karoseri teladan KPM Baros Cimahi. Udah menyerupai Adi Putro semua nih ya. Tuh. Tuh ada yang dipotong tuh. Nah, itu kelihatan tuh. Tuh, dipotong tuh bagian atasnya. Tuh. Bener-bener dipotong nih untuk bagian atasnya nih. Nah, jadi ketika yang dipegang itu kalau udah dipotong udah kelepas semua. Nah, untuk yang bagian kelebihannya itu nanti akan segera diturunin ya. Jadi untuk yang bagian rangka-rangka di dalamnya itu
akan dipotong gitu ya. Oh, jadi saya sudah tahu lah. Walaupun saya belum pernah nyobain skill kayak gini nih. Tuh, bener-bener susah kan tuh skillnya tuh. Tuh, dipotong. Ini tuh, wah. Bener-bener dipotong tuh. Nah, itu yang tadi saya tanyakan tuh ke bapak yang itu tuh ya pakai topi biru. Nah, kalau itunya udah dipotong, baru bagian atasnya diturunin. Seperti itu ya proses rombak bis tuh. Begitu yang GR sebelumnya tuh seperti itu, kecuali yang udah double glass beda lagi. Tuh. Bener-bener tuh. Ih, keren banget ya skillnya nih ya. Dipotong total. Udah mulai kelihatan nih ya. Nampaknya bakal menjadi Jetboost 3 double glass. Pak, bagian depannya kan udah dipotong ya tuh ya. Tadi ya udah dilepas. Nanti baru ya bagian atas itu diturunin ya. Ya? Oh, diturunin ya. Tapi untuk yang bagian kanan tinggal dibikin rangka baru ya, menjadi kaca tembus. Tuh, bener-bener ya, skill banget nih ya. Wow. Nah, gitu ya prosesnya tuh ya. Lagi cabutin kabel, ini kabel corong telolet ya. Jadi dicopot dulu. Wih. Nah, ini permainan Pak Aib tuh waktu itu tuh ya. Lasan api. Gue inget. Tuh. Kelihatan tuh ya. Yang dilepas karpetnya. Untuk louvre AC-nya itu kemungkinan pasti bakalan diganti kok. Tapi saya nggak tahu juga. Tapi mudah-mudahan diganti ya untuk louvre AC-nya. Terus untuk bagian belakang nanti tinggal penambah sekat ya. Jadi TT03 beda yang lain gitu. Tuh, nah ini nih permainan pipe nih. Kalau ada yang api-api gini, ini pasti seru nih permainannya. Langsung tuh ya. Ada apinya tuh. Skill khusus soalnya yang untuk bagian gelas tuh yang saya pernah lihat itu Pak Aib nih, yang skill begini nih. Motor rombak BBI. Jadi buat kalian yang nggak terbiasa ngeliat-ngeliat aktivitas gini, jangan sembarangan masuk ke dalam bis ya. Bagi yang melakukan pengelasan tuh. Tuh lihat permainan api tuh ya. Ini biasanya permainan las yang paling seru nih adalah permainan api ini yang paling bener-bener seru banget tuh. Bagi motor saya Pak Aib, seru banget nih. Tuh. Permainannya api ini. Permainannya api. Ini pasti dicampur dengan LPG nih rasanya. Wah, seru nih. Untuk las yang paling seru ini adalah ini contohnya. Permainannya api. Tuh, proses apa lagi tuh ya tuh. Jadi tujuan permainan api itu maksudnya buat biar rangkanya itu tidak berat ya. Soalnya kan ini rangkanya kalau prosesnya itu kayak memiringkan atau apa gitu, itu biasanya agak sedikit berat. Ini jadi tujuan api ini itu biasanya untuk memperingankan gitu. Yang bagian ngelasnya. Tuh. Jamu beras kencung ya. Pak, jamu ya. Jamu ora. Jamu apa? Hah? Apa? Nganggo telur. Punya telur ya. Saya telur. Kurang wingi. Punya tok. Nah, jadi baru yang bagian atas itu nanti akan diturunin, udah diturunin baru penambahan plat baru gitu ya. Dia proses rombak itu seperti itu ya. Tuh proses pemasangannya ya. Sambil neduh di dalam bis. Aku ini.
Tuh. Nah, itu ya prosesnya ya tuh. Kalau dilas kembali tuh ya, untuk yang bagian samping kanannya. Tuh, masih di testing kembali. Tuh, tinggal bagian atasnya tuh ya. Nah, tuh bagian atasnya kan udah dilas-las juga tuh. Oh, lihat tuh. Coba lagi. Oh ya, aku lupa untuk yang bagian bawahnya tuh ya, itu udah ditambah rangka ya. Jadi rangkanya untuk bagian samping kanan. Jadi tinggal tunggu pas rangka atasnya juga udah kepasang. Contohnya seperti bagian kiri ya. Udah rangkanya terpasang baru jadi double glass. Tinggal tunggu wujudnya ya. Oh ya, nanti untuk yang bagian ininya nih yang saya tunjuk nih, kan masih tembus-tembusan ya, jadi masih bolong-bolongan. Nantinya akan segera dipasang plat ya. Aduh, Tamara kayaknya lagi melihat nih dari sini ya, dari foto. Tuh, jadi ibaratnya Tamara lagi melihat. Mantap. Wih, permainannya nih las-lasan ya. Nah, tuh untuk yang rangkanya tuh udah mulai nampak ya, udah mulai rapi tuh. Oke, cukup sekian video saya mengenai updatean terkini perkembangan bis Kepranding Rahayu R462. Terima kasih sudah mampir di channel Kevin Yosua. Jangan lupa subscribe dan menyalakan loncengnya agar kalian tidak tinggal video terbaru saya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. See you.